Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Sultan Antas Tedin Labolo. Sebelumnya mahasiswa di Universitas Darussalam Gontor dan sekarang sedang membersamai saudara kita aktivis pro Palestina yang sangat pro negara, Abid Al Akbar, mahasiswa pasca sarjana Universitas Indonesia, tentunya yang akan mengisi materi dengan kajian yang sangat berbobot ya. Amin. Kayaknya ya boleh. Kalau emang gak berbobot ya udah gitu emang. Ya, keseharian kami berdua ini sudah jelas ya, namanya mahasiswa pasca sarjana pasti berkutat dengan tugas-tugas, jurnal Scopus, eh, belum dia juga di samping itu aktif di berbagai organisasi menyuarakan kebenaran gitu. Dengar-dengar bentar lagi mau ke Gerindra ya? Nggak tahu sih. Oh, nggak tahu. Golkar sih. Golkar. Masih Kim plus ya berarti. Plus. Oh, plus. Karena yang masuk partai ke Kim banyak. Jadi nggak plus aja, tapi plus. Oh iya. Harus diingat ya, Kim plus, bukan plus doang. Karena plus itu identik dengan mantap. Kemudian di samping itu juga beliau Abid aktif di sosial media ya, bisa dicek sosial medianya apa namanya? Abid.al.akbar. Abid Al Akbar, dispasiin pakai tivik aja. Nah, di situ juga banyak konten-konten edukatif dan sangat membuka pikiran tentunya gitu ya. Kalau gue kan seharian gue share reels, yang namanya orang Afrika kehausan gitu, gue share tuh kayak gitu biasanya. Jadi memang berbanding terbalik banget kehidupan kita berdua. Jadi ya alangkah baiknya kita sama-sama menuntut saling mengisi. Saling mengisi dari yang kosong, dari full jadi kosong. boleh. Ini kalian nggak berdua nggak masuk beneran? Lanjut. Oh ya. Nih, terus gue enakin deh, kaki gue sakit banget. Ini kan berkenaan dengan ini langsung masuk ke iya langsung aja ya. Maghrib. Ini kita kan kemarin ikut demo. Ikut. Ini santai kayak gini aja kan? Ke demo ya. Itu apa maksudnya? Apa poin yang paling penting yang sekiranya mahasiswa itu menyuarakan itu di situ apa sih? Oke, sebenarnya kan yang terjadi di demo kemarin adalah ketika MK itu sudah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa pencalonan kepala daerah itu minimal itu 30 tahun. Semenjak nanti ketika dia mencalonkan, yaitu tanggal 27 Agustus. Itu udah terhitung 30 tahun gitu. Nah, sedangkan ada salah satu tokoh publik, sebut saja namanya Kaisang Pangarep, yang mana umurnya masih 29 gitu. Nah, sebelumnya putusan MA mengeluarkan bahwa 30 tahun itu semenjak ketika nanti dilantik. Sedangkan ulang tahun Mas Kaisang itu di Desember nanti gitu. Jadi penutupan akhir tahun. Siapa yang salah gitu? Tahu nggak siapa yang salah? Pak Jokowi sama Bu Riana. Aduh. Iya nggak sih? Kenapa nggak lebih? Gitu. Akhirnya terjadilah seperti ini kan. Siapa yang tanggung jawab? Nggak tahu gitu loh. Nah, akhirnya MK mengeluarkan putusan itu yang menyatakan bahwa pencalonan kepala daerah itu minimal 30 tahun semenjak dia menjadi calon. Kaisang Pangarep tidak memenuhi itu. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah perihal pencalonan kepala daerah itu tadinya itu memakai jumlah total kursi DPRD gitu. Jumlah total kursi DPRD? Iya, persentase DPRD 20%, threshold itu. Contoh misalkan karena kita kemarin udah mengalami pemilu dan pileg, ya kan? Kita udah tahu nih kursi-kursi DPRD di Jakarta berapa segala macam. Nah, untuk mencalonkan, kita ambil case Jakarta aja lah karena ini menjadi isu besar. Di Jakarta itu minimal kalau mau mencalonkan gubernur itu minimal punya 22 kursi DPRD. Nah, itulah yang dimiliki oleh Kim Plus. Di situ ada PKS, Gerindra, Golkar, Gelora, wah banyak lah itu. Sebenarnya PDIP nggak sih yang paling besar ketika pemilu presiden, pilpres? PDIP di Jakarta kalah sama PKS. Gitu. Dia cuma punya 15 kursi. Nah, PDIP
nggak mungkin masukin plus kan. Iya. Dia mau mencalonkan tapi nggak bisa gitu karena nggak sampai 22. Keluarlah putusan MK yang menyatakan bahwa nggak hanya dengan cara itu aja gitu. Lu juga bisa mencalonkan gubernur ketika suara lu di Jakarta itu jadi ada takarannya ya. Kalau misalkan jumlah warga di daerah itu kisaran 2 juta sampai 4 juta, itu minimal berapa sekian persen suara partai segala macam lah. Nah, di Jakarta kebetulan takarannya total populasi Jakarta itu 10 juta. Masuk ke level yang 6 juta sampai 12 juta. 12 juta. Gitu. Masuk yang kalau lu punya suara 7,5% partai, lu bisa mencalonkan. Akhirnya PDIP bisa mencalonkan. Makanya tadi siang kalau kita lihat di berita gitu, Pak Anies menyambangi kantor PDIP yang pada akhirnya mungkin akan disinyalir mencalonkan sebagai gubernur. Oh jadi ya? Padahal kemarin ada ini ya, pas kumpul PDIP itu yang Bu Mega sempat. Ya, Bu Mega, tapi Bu Mega menyampaikan bahwa siapa sih Anies segala macam ya. Memang kita bisa melihat di Pilkada 2017 itu ada pertarungan yang cukup kuat antara Pak Anies dan Ahok dan PDI. Bahkan itu historinya masih ada tuh. Ahok itu pernah bilang bahwa gak akan ada sejarahnya Pak Ahok akan bersama dengan Pak Anies. Itu ada videonya ketika podcast sama Mary Riana. Itu masih ada dan kita lihat politik gitu. Akhirnya terjadi entah drama gimmick bisa terjadi semua ya. Macam. Nah, akhirnya sebenarnya tapi yang ingin gue capture adalah bukan problem antara Kaisang tidak jadi nyalon apa enggak. Bukan masalah perihal Anies bisa nyagup apa enggak. Tapi ketika putusan MK yang sudah final itu kan harus dimasukin ke aturan KPU secepatnya sebelum pendaftaran penutupan pendaftaran calon kepala daerah nanti kan. Nah, tapi di tengah itu DPR mau DPR disinyalir mau menafikan itu, membatalkan putusan MK yang akhirnya membuat kemarahan publik. Tapi yang gue capture adalah titik tolak penolakannya bukan kepada dua hal itu aja gitu. Penolakan Kaisang ataupun ingin memajukan Anies, tapi bagaimana negara ini mengabaikan putusan MK yang udah berkali-kali gitu loh. Dan mungkin misalkan sempat kecolongan ketika pencalonan Gibran gitu. Calon Gibran, kemudian mungkin rakyat pada akhirnya tidak berdaya untuk menanggulangi itu. Terus kejadian lagi nih, nah mungkin sampai masyarakat sipil marah gitu ya, para musisi juga banyak ikutan, influencer banyak yang turun, aktor kayak Reza Hardian turun. Itu menurut gua suatu hal yang bola salju gerakan yang cukup hebat karena itu nggak disuarain sama mahasiswa aja gitu. Itu sih paling. Nah, ini selanjutnya kalau misalkan dari perspektif masyarakat ya, maksudnya biar mengedukasi masyarakat, kan masih ada nih yang beberapa yang mereka berpendapat bahwasannya kenapa harus dengan demo gitu. Pertama itu, kenapa harus dengan demo? Kemudian peran mahasiswa di situ apakah sesignifikan itu untuk sampai bisa di level didengar sama mereka dan berpengaruhnya besar nggak sih gitu kira-kira? Ya kita lihat gitu kemarin alhamdulillah dengan menurut gua nggak hanya mahasiswa yang harus berperan, tapi sebenarnya kita sebenarnya karena punya beban sejarah moral bahwa mahasiswa yang berperan pada reformasi 98. Padahal problem-problem yang terjadi di negara ini itu bukan hanya tanggung jawab mahasiswa gitu. Tanggung jawab mahasiswa sebenarnya belajar di universitas. Nah, itu dia. Kan? Tapi juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat sipil gitu kan yang dalam hal ini juga menjaga demokrasi. Makanya gue salut banget misalkan kayak narasi gitu. Sebenarnya bola salju paling besar yang menyebabkan gerakan kemarin besar itu adalah poster peringatan darurat yang Garuda warna biru itu. Awalnya dari narasi ya? Itu awalnya dari narasi dan akhirnya melebar kemana-mana, influencer, dan itu suatu simbol yang mudah dipahami oleh masyarakat sipil gitu. Ya lu bayangkan gitu, gue sempet lah ketika masih gue menjabat sebagai ketua BEM gitu ya, berkali-kali aksi segala macam dengan bikin kajian, bikin postingan kajian segala macam. Nggak semua masyarakat sipil itu tuh paham gitu. Maka kita harus buat simbol yang sederhana, yang jelas, yang mudah di-share oleh masyarakat sipil. Salah satunya bentuk itu tuh peringatan darurat. Media ya. Terus apakah nggak ada cara lain ya? Di tengah menurut gue, di tengah waktu yang sangat sempit ya, dari putusan MK, terus kemarin balik DPR mengeluarkan putusan sampai pendaftaran itu menurut gue waktu yang sangat sempit untuk sebenarnya ada jalan kayak judicial review gitu kan ke MK untuk mengajukan kembali. Cuma itu
butuh berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah itu makanya salah satu cara yang paling ampuh gitu menurut gue ya turun ke jalan, dan Turun itu jalan menurut gue langsung. ya worth it lah gitu. Ya, kemarin juga ada beritanya kalau nggak salah ini ya, ada DPR yang menjanjikan bahwasannya mereka nggak akan mengulangi lagi kayak ngasandin dia Yes, terus yes, yes. Kayak misalkan di hari ketika aksi beberapa hal yang lalu itu, kan finalnya adalah ketika Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko itu menyatakan bahwa oke, kita batalkan eh, undang-undang pilkada yang akan disahkan gitu ya. Pengesahan undang-undang pilkada menurut DPR ya, bukan versi MK. Tapi pada akhirnya dibatalkan. Cuman kan masyarakat sipil kita nggak gampang percaya dong gitu. nggak Ya kan? trauma nih Iya, trauma. Makanya kita standby sampai malam, sampai jam 8, sampai jam 9. Oke, bener-bener kemarin aman. sampai jam 8 Sampai jam 9 masih rame. Sampai pada akhirnya bukannya disisir jam itu. 6 itu disuruh bubar ya? Iya. Udah. Jam 6 disuruh bubar, tapi masih banyak yang standby di sekitar DPR tuh. Oke. Di TVRI, di Kemenpora, sampai Menteri Menpora tuh Dito keluar dari kementerian, akhirnya diminta pertanggungjawaban oleh rakyat. Meskipun memang nggak ada kaitannya. Cuman dalam hal ini emang udah bukan masyarakat sipil melawan DPR, emang udah waktunya civil society lawan government gitu loh, udah lawan pemerintah. Makanya ada pemerintah yang lewat ditanyain, ayo. Dan itu menurut gue wajar. Harus tahu semua nih. Yes. Gitu bro. Oke. Tadi udah 2 pembahasan yang ya singkat tapi padat ya. Singkat, padat, jelas. Hampir gue bilang nggak jelas. Cuman ya berarti kita bisa tahu ya dari mahasiswa tuh sangat berperan besar. Dan kalau nggak salah ada ini, gue nggak terlalu paham dengan politik yang ini ya, khususnya apalagi gue nggak pernah punya track record jadi mahasiswa luar gitu, jadi gue nggak tahu nih. Mereka ada yang bilang katanya, gue pernah dengar dari beberapa teman Sakopeng kapan-kapan lu kesini. Jadi dia katanya kalau misalkan organisasi di universitas itu kayak apa, miniatur pemerintahan gitu. Jadi kayak ada senggol-senggolannya juga. Oh, Kalau misalkan oh gitu. Pastilah. Nah itu gimana? Maksud gua kenapa sekompetitif itu di ini? Apa yang diharapkan? Sebenarnya harus kita ulas dulu ya makna dari miniatur politik itu apa gitu. Ada yang bilang bahwa lu main di BEM gitu, malah nyalon jadi presiden BEM gitu. Sama aja kayak ada yang bilang sama kayak pejabat gitu, lu money politik segala macam gitu. Pengen enaknya gitu. Iya, pengen enaknya segala macam ya. Itu kan menurut asumsi orang-orang yang menurut gue juga nggak perlu didengerin gitu, karena dia nggak bisa membuat buktinya lah gitu. Pun gue ketika misalkan mencalonkan sebagai ketua BEM, gue sama sekali nggak money politik. Untuk bayarin, misalnya kita nongkrong terus bayarin mereka makan ya oke lah, karena kan kita yang punya hajat gitu. Tapi kan nggak yang ini gue bayar lu ya, tolong dukung gue, nggak yang kayak gitu. Gitu. Nah itu kan makna miniatur politik yang berbeda gitu. Tapi beda tipis lah antara kayak gitu sama gratifikasi gitu. Kan. Tapi di sisi lain ketika misalkan udah jadi ya, entah itu misalkan ketua BEM gitu, ataupun ada kayak aliansi mahasiswa kayak HMI, ada PMII yang memiliki power cukup kuat. Kenapa mereka memiliki power? Karena mereka memiliki basis massa di daerahnya masing-masing gitu loh. Dan itu bagi pemerintah terkadang cukup mengganggu. Cukup mengganggu lah. Contoh misal. Ya ada kasus. Ya contoh yang inilah. Contoh misalkan kasus apa ya? Ya kemarin lah yang undang-undang pilkada ini kan bahas di DPR. Itu kan pada akhirnya banyak organisasi-organisasi, banyak BEM-BEM yang akhirnya menggerakkan masanya. Sebenarnya memang bukan kampusnya doang. Iya, bukan kampus doang. Sebenarnya kan bisa aja misalkan dan ini memang gua kadang melihat gitu ya. Ada yang udah lu gak usah aksi deh, nih nanti gua kasih segala macam. Itu kadang ada. Ada. Oknumnya dari mana? Ya gua nggak mau menyatakan itu oknum dari mana, cuman terkadang itu ada gitu. Dan apa ya? Ya itu tantangannya gitu. Tapi kan kita buktikan kemarin semuanya turun dan membludak, dan akhirnya putusan itu dibatalkan. Itu menurut gue udah menjadi goals gitu. Nah itu maksud gue miniatur politik seperti itu. Nah terus terkait dengan apa ya, kayak pencalonan sekarang nih. Jadi kan banyak juga di komentar Instagram nih. Jadi bahkan hampir setiap yang gue scroll tuh kadang gini, pencalonan Kaisang, pencalonan Gibran, pencalonan Marcel Widianto gitu. Pokoknya isunya udah digoreng sedemikian rupa sama media, dan memang itu kayaknya stigmanya juga langsung buruk ya. Tapi
bukan buruk sih, apa ya, kurang bagus lah, kurang bagus. Dan karena memang kita menilainya mungkin kurang kompeten, bukan bidangnya untuk turun ya kan, kayak Marcel Widianto yang selalu stand up comedy, pernah berkasus juga tapi turun nih. Nah, tapi di komen-komentar nih kadang masih ada aja nih yang kalau selagi emang bagus kenapa enggak dikasih kepercayaan aja gitu kan. Nah, itu menurut pandangannya gitu. Menurut gua kita harus membedakan sih ya antara dunia maya dan dunia real terhadap menyuarakan aspirasi ya. Di dunia maya yang serba bisa dimanipulasi, serba bisa dibuat-buat gitu ya. Kayak contoh akun komen gitu. Itu kan bisa aja akun buzzer lah, anonimus lah, bukan yang emang dia sebagai warga sipil gitu loh. Ya kan? Kita kan jarang lihat di jalanan gitu ya. Contoh lah, sebenarnya gue tahu gitu kemarin ketika aksi penolakan putusan DPR itu udah disiapin orang-orang yang akan mendukung pro pemerintah lah ibarat kata, mendukung bahwa udah putusan DPR diputuskan aja jangan dibatalkan. Itu ada. Kayak gue kasih contoh, dulu itu Luhut bin Sarpanjaitan pernah bermasalah ketika dituduh pencemaran nama baik oleh Haris Azhar gitu. Jadi ada aktivis yang bilang bahwa wah Luhut tuh lu main tambang segala macam. Akhirnya Luhut mau penjarain gitu. Akhirnya aksi lah itu di pengadilan negeri kan. Itu ada aksi yang membela Haris Azhar ya, yang emang pure real. Ada rakyat masyarakat yang mau ngebela Luhut gitu loh. Ya buatan gitu, dibayar segala macam. Nah, itu kan real, tapi gua sangat amat yakin itu tidak dari hati nurani mereka. Gitu. Betul. Nah, apalagi di dunia maya gitu, yang semuanya serba bisa dibuat-buat gitu loh. Jadi menurut gua ya bisa jadi buzzer. Coba lu lihat deh, lu lihat akun Instagramnya Puan Maharani. Ya. Lu lihat di 6 postingan terakhir, lu cek komentar postingannya, pasti banyak buzzernya. Dan itu udah gue telusuri, itu salah satu case dari Puan Maharani. Kayak gue ngeliat kayak, jadi buzzernya nih pro, seakan-akan ya wah ibu mantap segala macam gitu, oke lah normatif. Terus pas gue lihat, misalnya kita lihat followingnya 0, followersnya 1, 2, kayak akunnya private. Iya, akunnya private, kayak kita emang masih perlu kayak gitu ya gitu. Itu loh, itu yang lebih miris sih menurut gua. Oke, berarti emang bener-bener komentar di sosial media itu aja influence other ya? Iya, influence. Ya, kayak misalkan kemarin lah kan, kalau misalkan kita lihat di X ya atau Twitter gitu, kan banyak akun-akun yang bahkan cuma punya followers 20.000 aja. Itu mereka mau ditawarin, mau nggak naikin narasi tentang Indonesia baik-baik saja. Per postingan dibayar 15 juta, 10 juta. Ada yang katanya bisa langsung cukup buat pensiun. Ya, kayak misalkan ada lagu. Salah satu akun X yang udah gede, ya kan? Nama depannya partai gitu. Nama akhirannya sosmed. Namanya partai sosmed. Lu cek itu. Dari kemarin Pilpres mereka ke 02. Ya, tapi it's okay lah. Gua nggak mau menuduh bahwa mereka ada main di sana segala macam, tapi iya kita melihat kemarin aja perihal isu DPR aja udah ada yang seperti itu gitu. Apalagi isu yang lebih besar. Tidak suzon tapi ya udah. Tapi ya udah gitu. Lebih ke ini ya memang ya etika ya, itu kayak etika. Gua tapi enggak ya, bukan etika ya, tapi menurut gua fine aja mereka seperti itu. Orang mereka bikin akun action effortnya mereka. Iya sih. Iya kan? Dia memanfaatkan monetisasi yang ada di akun sosmed gitu. Itu kan pintar-pintaran aja kan. Tapi yang disayangkan adalah dia menunggangi isu-isu yang terkadang pro rakyat gitu. Contoh sebuah akun itu besar karena apa? Karena ada atensi rakyat kan. Contoh narasi bisa gede deh. Bullshit kalau misalkan nggak di follow sama orang-orang kayak kita gitu loh. Yeah. Sama orang-orang masyarakat Indonesia nggak akan gede gitu. Ketika udah gede baru ditunggangi untuk kepentingan pribadi. Itu maksudnya. Ya itu ya pikir sendiri aja sih, gitu aja. Lu kan dari Tangerang Selatan nih, Fit. Lu pilkada nanti, maksudnya pemilihan kepala daerah nanti besok itu yang Marcel salah satunya jadi calon wakil ya. Betul. Calon wakil itu diusung sama Gerindra. Betul. Calon kepala daerahnya siapa? Yang masih ngejabat sekarang incumbent Pak Benyamin sama Pak Pilar Saga dari Golkar. Oke. Ada nggak
saing kompetitifnya siapa yang lawan beratnya gitu. Dari udah kelihatan. Selain itu, udah 2 itu doang sejauh ini yang kelihatan ya, yang bakal nyalon di Tangsel. Oh iya. Gimana nih dari perspektif, kan kita di YouTube udah banyak dari orang, misalnya dari Panji Pragiwaksono itu dari sama stand up comedian. Nah, ini dari masyarakat Tangsel yang langsung nih, apalagi aktivis sekaligus gitu. Gimana? Oke, gue jujur ya, gue yang tidak jauh-jauh banget dan gue juga tidak mau mengaku dekat gitu dengan Pak Ben dan Pak Pilar karena sering ketemu, sering ngobrol segala macam gitu. Meskipun ada beberapa momen yang sering ketemu gitu. Dan meskipun gue juga merasa bahwa memang Tangsel masih banyak gitu yang perlu dibenahi, ya kayak misalkan sampah gitu. Cuman kan menanggulangi sebuah masalah kan tidak dengan masalah dong. Ya kan? Ya nggak sih? Masalah yang menyelesaikan masalah kan tidak dengan masalah gitu. Maksudnya masalah yang dimaksud nih adalah hadirnya masalah. Yes, semua udah melihat itu sebagai masalah. Kenapa? Karena menurut gua untuk menjabat sebagai pemangku jabatan di tingkat kota, ya jangan kota, camat deh atau lurah, itu butuh kompetensi, Pak. Betul. Butuh kompetensi, butuh kelihayan. Entah lu misalnya punya minimal background organisasi lah, gitu. Tidak semata-mata karena elektabilitas, gitu. Nah, gue nggak tahu apa yang dipikirkan oleh Partai Gerindra sehingga mencalonkan Marcel. Itu yang pada akhirnya timbul kritik dari banyak masyarakat Tangsel sampai di JPO itu ada banner masyarakat Tangsel menolak Marcel segala macam. Ya itu menurut gue wajar dan harus diterima. Gitu. Jadi yang gue perhatikan adalah nggak apa-apa misalkan lu komedian kemudian lu masuk partai politik, cuman mungkin lo harus berproses lah. Kan statement dia kalau nggak salah langsung saya mau belajar. Masa belajar langsung trial and error jadi. Enggak. Juga amanahnya berat bos lo ngejabat jadi wakil wali kota. Meskipun wakil ya, meskipun dalam artian lo ban serap. Tapi menurut gua itu tetap pemimpin gitu kan. Setara Umar bin Khattab. Nah, berat kan? Usman. Nah, itulah. Gitu. Siap. Ini jeda maghrib dulu apa gimana? Oke, setelah tadi dapat pandangan ya, dapat insight tentang Tangerang Selatan ya. Kita naik ke sudut pandang yang lebih besar lagi nih. Misalnya di negara ya. Presiden terpilih kita kan udah kita sama-sama tahu ya, Bapak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Terlepas dari kita semua kemarin milih siapa gitu, atau kita pernah punya hate speech apa gitu kan, tapi apapun karena sudah terpilih ya kita otomatis sudah manut lah gitu kan. Tapi dari ini belum dilantik, yang rencananya akan pelantikan Oktober ya kalau salah, Oktober. Cuman kan ada beberapa isu nih yang sudah viral gitu di kalangan masyarakat. Yang pertama memang karena mereka menyongsong keberlanjutan gitu. Sedangkan pada pemerintahan Jokowi ini banyak errornya gitu kan, apalagi yang terakhir ini nih blundernya gitu. Yang kedua, apa tuh blunder? Maksudnya kemarin ini Jokowi di pemilihan DPR revisi. Revisi undang-undang MK ini. Kemudian mau direvisi DPR gitu. Itu kan catatan pengabdian yang kurang bagus maksudnya di pemerintahan Jokowi. Kemudian kayak slogan utamanya yang paling sering dikeluarkan sama Prabowo Gibran nih, makan siang gratis gitu. Itu yang awalnya sangat-sangat dapat antusias masyarakat yang sangat baik, tapi ternyata sampai sini belum dilantik aja itu kayak seakan-akan kebingungan dalam mikirinnya ini gimana ya, dalam aplikasinya gimana, soalnya dilihat dari mereka langsung mangkas gitu dari 15.000 kurang 10.000 jadi sekarang 7.500 ya kan, karena memang kita agak kurang masuk akal aja tuh kalau misalkan belum nanti distribusinya gimana dari supplier sampai di tangan yang dapat hak makan siang gratisnya nih di sekolah-sekolah gitu, itu udah berkurang berapa gitu cost-nya, overhead cost-nya gitu. Nah itu gimana kira-kira menurut pandangan Mas Abid Al-Akbar? Mas Abid, oke. Gue akan mulai dari tragedi kemarin lah, demo ya kan. Itu sebenarnya menurut gue bakal berdampak panjang menuju pelantikan presiden 20 Oktober gitu. Apalagi kalau lu lihat gitu ya,
aksi kemarin, demo besar-besaran kemarin tuh udah dilihat oleh media-media asing. Al Jazeera, BBC, CNN itu udah tahu, dan media-media asing lainnya lah udah melihat bahwa ini Indonesia nggak baik-baik aja deh. Itu membuat para investor asing akan ya gundah, ya ini gua Berpengaruh lah ya iya sama IHSG. berpengaruh, yes pasti berpengaruh, dan lu lebih paham lah tuh perihal ekonomi ya gimana guncangan-guncangan yang dilakukan oleh masyarakat sipil tuh sengaruh itu terhadap ekonomi nantinya gitu. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan gitu bahwa menurut gua Prabowo pun juga akan memikirkan kembali ya gimana caranya supaya tidak ada kerusuhan. Karena kalau misalkan kita lihat di 2019 waktu itu ada aksi besar-besaran undang-undang KPK waktu itu kan gejolaknya juga 1 bulan sebelum pelantikan presiden. Karena itu masa-masa krusial gitu. Tapi kenapa di tengah masa-masa krusial pun juga ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat gitu loh. Makanya akhirnya bikin gerakan-gerakan cukup besar, dan menurut gue bukan suatu hal yang mustahil 2019 akan terjadi lagi nanti di bulan September kah atau Oktober menjadi pelantikan presiden. Dan itu menurut gue cukup menjadi beban pemerintah. Pasti akan kepikiran ini gimana mau pelantikan tapi masih berantakan nih negara kita, ibarat kata mah gitu. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua adalah soal makan siang gratis. Gue sebenarnya orang yang setuju dengan program ini gitu. Makan siang gratis karena udah diterapkan oleh banyak negara ya. Tapi di Pilpres kemarin entah 01, 02, 03 yang pasti kita lihat adalah semua paslon itu pasti membicarakan tentang gimana caranya kita spending ya kan, untuk makan siang gratis, pendidikan gratis, internet gratis ya. Wah, kita ngomong spending terus kan. Defisit terus nih. Defisit terus, rumah sakit apa segala macam. Tapi kapan surplus? Yes, gua nggak mendengarkan earningnya tuh apa gitu. Ya kan? 01 juga apa earningnya, apa yang mau digarap dari 01 gitu loh untuk pendapatan negara, pun juga 02, 03 itu yang menurut gua padahal itu yang esensial. Yes, gitu kan, esensial. Dan berbicara tentang lu ngutang lagi APBN, lu ngutang lagi, kayak lu sampai kapan kita negara kita ini berhutang gitu loh. Ya gua sebagai orang yang tidak terlalu paham tentang ekonomi gitu ya, gua kayak ya mempertanyakan tentang ya perihal pemenuhan APBN dan tentang spending dan earning negara itu tadi gitu loh. Nah, perihal makan siang gratis ya sebenarnya konsep ini juga sudah diterapkan oleh Bappenas ya kan. Kalau Bappenas terakhir ada salah satu tokoh direkturnya yaitu Pak Amih Al-Humami itu menegaskan bahwa makan siang gratis akan tetap di 15.000. Tapi sebenarnya tentang programnya kita wait and see lah. Wait and see, kita sampai sekarang belum lihat. Dan gue sepakat kan, gue tadi gue bilang gue sepakat perihal program makan siang gratis. Tapi kriterianya itu apa gitu? Apakah program makan siang gratis itu kriterianya kalau lu udah dapet ya udah lu udah gitu loh. Apa gitu? Atau setiap hari dapet? Atau atau 1 minggu 3 kali? Detailingnya kan kita belum paham betul-betul. Makanya menurut gue kita harus wait and see dan tetap harus mengawal program ini gitu loh. Gimana caranya? Ya oke, kita paham lah. Mungkin mustahil setiap hari diberi makan dengan konsumsi dan budget yang mencukupi gitu loh. Ya tapi pemerintah harus bulat gitu menjelaskan gitu. Oke, murid sekolah ini dapat 2 kali seminggu. Oke lah, nggak apa-apa, yang penting diberitahu. Dan apakah itu akan didistribusikan sampai ke semua benar-benar semua sekolah swasta juga, apa negeri doang? Ini TK school dapat juga. Ini TK, SD, SMP, SMA apa juga gitu. Kan kita nggak ada yang tahu gitu. Nah, itu yang menurut gua harus disampaikan oleh pemerintah. Itu. Gimana Pan? Udah kali. Terakhir nih closing, mungkin sekaligus closing statement ya. Gue tuh pernah nulis tentang Homo economicus sama Homo Islamicus menurut pandangan dari perspektif ekonomi ya. Pengaruhnya terhadap prinsip konsumerisme gitu. Nah, tapi di situ gue merujuk ke bukunya Al-Farabi. Nah, Al-Farabi ini dulu dia punya buku kitab milik Al-Farabi ini itu Al-Madinah Al-Fadilah gitu. Kalau lo mungkin udah baca juga ya, Al-Madinah Al-Fadilah. Jadi itu di buku itu membahas tentang gimana sih cara bagaimana tata cara pembuatan negara yang ideal gitu. Nah, kalau misalkan sekarang kan memang isunya ini ya,
mungkin 2019 sih viralnya tentang terkait hilafah-hilafahan gitu. Ada orang yang pro hilafah karena demokrasi dinilai ya akan bermasalah dan segala macam. Nah, kira-kira demokrasi saat ini itu baik atau buruk? Kemudian kalau baik gimana? Kalau buruk dampaknya apa? Nah, dan kira-kira apakah solusinya itu mengganti demokrasi dengan konsep yang lain? Salah satunya mungkin hilafah atau gimana? Ada pandangan sendiri? Sebenarnya kita harus menduduk paham dulu ya terkait Indonesia menjadikan demokrasi itu sebagai apa? Sebagai tujuan apa sebagai alat? Kan tidak. Indonesia kan menjadikan demokrasi sebagai alat untuk kesejahteraan, ya, untuk Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ya. Pada akhirnya adalah kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Nah, entah caranya seperti apa gitu. Tapi kita sudah terlanjur menganut sistem demokrasi gitu. Nah, berbicara tentang demokrasi baik apa buruk, nah takarannya nih apa? Kalau misalkan umur Indonesia yang menurut gue masih cukup muda ya, 79 tahun, ya kan, apalagi kita baru reformasi 20 sekian tahun ya, terakhir 98 ya, 98 ke bawah, gue nggak merasakan sih bagaimana hidup zaman itu di zaman Orba, tapi ya, menurut gue ya itu sangat amat tidak demokratis gitu loh. Sampai kepada hari ini, oke, kita demokrasi, tapi emang beneran demokrasi atau bajunya aja demokrasi gitu loh. Sampai pada dibaliknya gitu. Gue pernah ngobrol sama orang Singapura gitu ya. Orang Singapura tuh heran kenapa di Indonesia itu banyak mahasiswa yang demo. Di Singapura tuh nggak boleh ada demo, sekalinya demo ya di DO. Lu punya hak apa? Karena mungkin menurut gue ya mereka tidak punya beban historis itu, gitu. Dan emang pada akhirnya tidak ada yang perlu didemo gitu, karena seluruh masyarakat sejahtera, gitu. Kan tidak dengan seperti di Indonesia gitu. Maka menurut gue juga tidak sepakat bahwasanya demokrasi diganti, gitu ya. Karena pengganti sistem demokrasi itu apa dan tidak menjamin kesejahteraan itu tadi. Tapi bagaimana kita gimana ya? Merefresh kembali substansi demokrasi itu gitu loh. Jadi pengelolaan demokrasi itu adalah tujuan utamanya kesejahteraan rakyat. Dan salah satu yang menjadikan elemen penting menurut gue adalah ekonomi. Semuanya ekonomi. Kalau mau demokrasi kita bagus, ya kos politik kita nggak gede gitu kan. Sekarang kos politik kita gede banget, bos. Lu mau jadi DPRD kota aja harus ngabisin 3M, 4M bahkan lebih gitu, dan itu belum tentu lu menang gitu. Banyak lah, banyak ini korbanin ya. Oke. Ada jadi nggak kayak closing statement kan, kayak tambah bahasan. Ya udah closing statement aja. Gitu. Udah cukup banyak yang kita bahas dari perspektif mahasiswa, dari aktivis mahasiswa. Jadi semoga ya podcast yang singkat ini yang ya kita juga sama-sama masih belajar. Semoga apabila ada manfaatnya, apabila ada kebaikan, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga sama-sama masih bisa meningkatkan keilmuan kita, ya, kebermanfaatan kita di masyarakat. Amin. Sebagai anak muda ya. Anak muda itu kan core-nya, power-nya gitu ada di anak muda gitu. Dan apabila ada kurangnya, kami mohon maaf karena kami hanya karena mendadak ini. Karena mendadak udah selesai. Kalau misalkan nggak mendadak, walaupun kita manusia biasa, tetap kita bisa lebih paten. Gitu. Thank you. See you next time, bro. Bye.